kami dari kelas 12F kelompok 3. Kami akan membahas perundungan verbal, namun sebelum mulai ke pembahasannya, perkenalan dulu yuk. Aku Alifah Nurul Izzah dari absen 2. Aku Naira Ayesa Afrianov, absen 20. Aku Firalisna Nubiata Suryo dari absen 12. Aku Jovanka Dova Utrel, absen 8. Oke, daripada berlama-lama, langsung aja yuk kita mulai ke pembahasannya. Yuk. Oke, jadi kita mau bahas apa nih teman-teman? Aku dengar kayaknya ada kasus perundungan ya akhir-akhir ini. Iya benar. Oh iya benar. Dengar-dengar juga iya. sih. Itu rame ya? Lagi rame. kalau nggak salah kemarin-kemarin ada tuh di internet atau media sosial gitu mahasiswa namanya Timothy Anuga Saputra. Oh, iya. Itu yang Nah. Universitas Udayana Bali itu yang dia itu mati setelah lompat dari lantai 4 nih. Serem juga ya. Serem. Nah, selanjutnya setelah dia meninggal ini beredar tuh di media sosial gitu isi percakapan grup WhatsApp perhimpunan mahasiswa sama BEM gitu. Isinya ngolok-ngolok si Timothy gitu. Wih, parah banget sih itu. banget ya. Kejam. Iya. Gak ada empatinya sama sekali. Iya, benar-benar. Itu berarti termasuk jenis perundungan. Harusnya iya sih itu. Iya. Mereka ngata-ngatain ya. Iya, udah ngolok-ngolok jatuhnya. Oke, sebelum itu mungkin kalian ada yang tahu nggak perundungan tuh apa sih? Apa sih itu kalau boleh tahu? Sebenarnya Apa sih? Apa sih? Kayak apa? Aku jelasin ya. Aku Iya, jelasin oke. ya. Kayak jadi sebenarnya perundungan itu adalah tindakan seperti menyakiti orang lain itu lewat kayak bullying, terus mencela, terus juga mengejek-ejek, bahkan mengata-ngatakan orang tua itu tuh masuknya ke perundungan. Yang dimana perundungan itu pokoknya hal yang merugikan orang lain gitu. Yang menyakiti perasaannya juga Ya, nah, Nah. namun di sini itu kan kita fokusin ke perundungan verbal ya. Nah, Iya. kalau perundungan verbal sendiri kalian tahu nggak itu tuh perundungan kayak gimana? Kayak Kayak gimana ngata-ngatain orang nggak sih? Iya benar. Oh, Jadi iya, iya. perundungan verbal itu tuh bisa dibilang perundungan yang lewat kata-kata seperti kayak menjelek-jelekan. Terus tadi yang aku bilang itu kayak ngata-ngatain orang tua, itu tuh bisa banget dibilang perundungan verbal. Oh iya. Berarti yang kayak komentar hate comments gitu ya. Negatif ya, Gitu gitu ya. Iya, gitu iya. ya. Bahkan kayak di grup WA itu kayak misalnya bikin stiker aib, terus Aduh. apapun itu. Oh iya benar. Itu tuh Pasti semuanya ngalamin nih kayak gini. Iya. Ya, semua orang Iya. tahu kok. Itu juga udah ada undang-undangnya jadi Oh. agak Oh, iya. bahaya Oh, iya. nih. Iya, bahaya banget sih. Iya. Jadi kita sebenarnya belum tahu penyebab kenapa Timothy ini lompat dari lantai 4 nih. Oh, ya masih sehingga tanya dia- ya. Iya, Iya. karena itu juga masih diselidiki ya. Ya benar. Iya, masih diselidiki juga. Itu antara dia memang lompat karena Stres. bukan karena memang sekadar jatuh atau memang karena dia ini lompat karena bunuh diri karena perundungan yang dia alami Iya. juga. Ya karena polisi ini juga masih sampai sekarang masih menginvestigasi ya karena memang bukti-buktinya itu yang berupa CCTV-nya itu karena Belum ada ya? Belum tersorot ya, belum Nggak dikasih, nggak tangkap, tersorot, ya. nggak ketangkap si Timothy-nya ini. Soalnya Timothy-nya ini katanya berada di area blind spot gitu. Jadi nggak terlihat nih berarti Iya. CCTV-nya juga. Tapi yang jelas itu kita ada bukti bahwa memang ada perundungan verbal. Tapi setelah Timothy sendiri meninggal karena kita bisa lihat dari pesan-pesan di grup WA tersebut dengan petinggi BEM ya. Nah itu dari situ kita bisa lihat ada penyebab umum dari perundungan verbal itu kurangnya empati. Berarti kan yang pelaku itu nggak begitu peduli sama Iya, iya. emosinya korban ya. Iya, benar. Bayangin orang ini udah meninggal. meninggal secara tragis dan dia Malah itu malah dikata-katain ya, ngomong, malah kata-katain iya kan? ya. Iya, benar-benar. Nah, karena status mereka sebagai anggota BEM dan petingginya itu berarti ada perbedaan status kan antara Timothy dan pelaku. Iya. Ada kemungkinan kalau pelaku itu merasa kayak jago banget gitu sampai dia tuh kayak harus ngerendahin orang lain Kayak buat berkuasa gitu ya, iya jadi buat berkuasa sombong gitu banget gitu. Iya, dan kayak kalau misalnya ini benar berarti itu ada lingkungan yang buruk kan yang tercipta Terjadi, dari iya. itu dan ini bisa menjadi pola yang mentolerir hal-hal tindakan yang agresif Ya. dan jadinya berujungannya kayak gini. Iya. Ya.
aku juga penasaran kayak mungkin Timothy nggak terpengaruh dengan perundungan verbal sekarang yang kita temui sekarang, tapi pasti keluarganya itu terdampak kan, dan orang-orang terdekatnya, dan itu apa ya dampaknya? Oke, jadi mungkin di sini aku bisa jelasin ya dampak-dampaknya itu kayak gimana. Cuman dari perundungan itu tuh pasti yang tadi seperti Naira bilang ya, bukan terdampak langsung kepada Timothy-nya, tapi mungkin berdampak langsungnya itu sama keluarganya, orang-orang sekitarnya gitu ya. Iya. Entah itu sakit hati, terus khawatir ya kan, terus Ya, kayak mungkin sampai depresi sakit, lah. iya depresi karena kehilangan Iya. anaknya, Ya, kalau dari orang benar-benar. tuanya gitu kan. Apa namanya? Tapi kalau semisal orang tuanya itu kan kehilangan gitu kan ya. Nah Iya. kalau semisal dimisalin ya, jika emang korban atau Timothy masih hidup, mungkin dia tuh akan merasakan dampaknya itu seperti stres dan depresi yang berat. Yang dimana tuh karena stres yang berat ini kan jadi keganggu gitu ya. Iya, mentalnya terpengaruh jadinya. Iya, jadi dia ngerasa putus asa, terus dia akhirnya ngelakuin jadi- hal itu Nah, bunuh iya. diri. Iya. Iya. Masuk akal juga sih ya. Iya, Iya. apa namanya, dimana tuh dia ngerasa kayak gue udah gak dipeduli sama orang gitu kan, kayak merasa enak kan gitu Iya. ngelakuin itu sama gue, jadi kayak udah gue lebih memilih kayak udahlah gue putus asa aja gitu kan, nggak ada yang mau Iya. dilakuin lagi. Iya, iya benar. Iya. Setelah denger dampak dari ini, kalian bisa ngasih solusi gitu? Nah, aku bisa ngasih solusi nih. Jadi Apa-apa? sebelum ngasih solusi, kita harus paham nih apa yang terjadi dan juga mengapa sih pembulian atau perundungan verbal itu terjadi pada korban Timothy ini. Iya. Nah, jadi aku bakal pasang konsep 3M. Jadi yang pertama itu adalah melihat dan juga menganalisis nih teman-teman. Jadi kita harus melihat apa yang terjadi dalam kasus Timothy ini. Apakah memang benar-benar terjadi perundungan verbal atau memang hanya sekedar candaan gitu. Tapi kita lihat yang pada kasus itu memang benar-benar terjadi ya. Iya. Iya. Jadi dikata-katain udah lebih terlihat. dari candaan Nah, ya. Ya bahkan udah. mengolok-olok yang orang yang telah Meninggal. iya Iya, benar udah banget parah tuh. sih itu. Nah, yang kedua itu kita memahami. Jadi setelah kita melihat, lalu kita memahami sudah timbul gejala-gejala perundungan. Jadi Oke. kita harus memahami para korban. Iya. Nah, yang selanjutnya baru yang ketiga ini adalah melakukan solusi dan juga pencegahannya, teman-teman. Iya. Nah, pencegahannya tuh kita bisa melihat dari sebelum kematian korban dan juga setelah kematian korban Timothy. Jadi sebelum kematian korban Timothy ini, kita bisa mendukung psikologis dan juga mental dari Timothy karena dia kan masih hidup ya, mungkin butuh teman atau butuh sahabat untuk Iya, cerita. betul. Seorang yang dengerin Ya, cerita dia, benar apa banget, pesan benar dia, banget. ya. Kadang Emosional. orang-orang yang seperti itu butuh banget pendamping, gitu, butuh teman curhat atau teman cerita ya. Oke, jadi yang selanjutnya itu adalah menghukum para pelaku. Iya. Biar Iya. jerah gitu. Iya, Eh, biar jerah. kadang Hal itu lagi. biar mereka nggak ngulangin hal yang sama Hal yang gitu. sama. Apalagi tadi yang ngelakuin tuh BEM gitu. Iya, Aduh, itu betul. masalah Iya, banget iya. tuh. Masalah Iya, banget. Yang seharusnya jadi teladan Nah, bagi benar banget, seluruh benar banget. mahasiswa gitu. Seharusnya Nah. bertanggung jawab kan. Iya benar, harusnya jadi Baik. contoh teladan gitu ya. Iya. Malah jadi pengaruh buruk bagi teman-temannya. Nah, selanjutnya ini adalah solusi dan juga pencegahan setelah kematian korban Timothy. Langkah pertama nih, teman-teman, kita harus mendukung moralitas dari keluarga korban, teman-teman korban, dan juga sahabat-sahabat sekitar lingkungannya. Agar apa? Agar merasa dikuatkan karena telah kehilangan Timothy ya. Iya. Agar tidak mengalami trauma berat gitu. Iya. Benar banget. Jadi selanjutnya kita harus memperbaiki sistemnya agar tidak terulangi lagi gitu. Iya. Memberi hukuman Iya. dan juga memberi sanksi gitu ya. Iya, sanksi. sanksi. Mungkin dari aku Jadi- kayak gitu sih ya. Biar jadi pelajaran bagi Nah, orang-orang yang mau ngelakuin contohnya perundungan ke orang lain itu, biar contohnya mereka tahu kalau mereka melakukan ini, Iya. mereka itu ganjarannya bakal begini. Iya, berpikir dulu sebelum bertindak ya. Iya, itu. Betul, betul. Jadi kita emang harus berhati-hati ya, mau di luar ataupun di lingkungan sekolah ataupun perkuliahan. Iya. Ya. Ya, harus. Dan kalau misalnya diberi status yang tinggi, kita juga harus tahu cara Tanggung jawabnya penting sih. yang gimana. Oke, mungkin segitu aja dari Iya. kami. Iya. Semoga Timothy dan keluarganya diberi keadilan dan diberi ketenangan.
Amin, Iya. amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin segitu saja podcast dari kami kelompok Iya. 3. Sampai sini, terima kasih. Dadah. Dadah.